Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saudara-saudara sekalian, hari ini Sabtu tanggal 13 November 2021 kami akan berangkat ke Batu. Tujuannya adalah saya memberikan pokok-pokok pikiran tentang Indonesia menggugatnya Bung Karno, yakni ketika Agustus tahun 1930 Bung Karno dan kawan-kawan diberikan oleh Landrat Bandung sanksi hukuman 4 tahun penjara karena diduga melanggar Hatsai Artikelen. Untuk itu, saudara-saudara sekalian, kami mulai berangkat dari Surabaya, dari rumah dedikasi Sutanto Setiadi menuju ke Batu. Selamat sore dan silakan untuk dicermati pokok-pokok pikiran yang nanti akan kami tuangkan di dalam Indonesia menggugat Bung Karno. Terima kasih. Menuju ke arah tempat kita untuk mengadakan satu pertemuan. Indonesia menggugat dalam tinjauan yuridis, di mana di dalam buku Indonesia menggugat itu Bung Karno telah memberikan pokok-pokok pikiran. Yang pertama tentang nasionalisme, bahwa nasionalisme adalah satu paham di mana menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara. Selain kita berbicara tentang nasionalisme, kita juga akan berbicara tentang bagaimana Bung Karno menceritakan tentang revolusioner. Apa itu? Revolusi itu memang harus ada 3 syarat. Yang pertama ada pemimpin revolusi. Yang kedua ada ajaran revolusi, dan ketiga adalah jaringan revolusi. Pada saat itu memang terjadi sesuatu yang benar-benar bisa dilaksanakan, karena kita mengetahui bahwa Bung Karno sebagai pemimpin revolusi, ajarannya adalah Marxisme dan Pancasila, serta jaringannya itu Yong Java, Yong Sumatera, Yong Celebes maupun Yong yang lainnya. Selain kita berbicara masalah revolusi, maka bagaimana kita menciptakan suatu yang boleh dikatakan demokrasi kita ini perlu adanya satu pemikiran-pemikiran baru. Yang pertama, kalau kita berbicara demokrasi, pasti kita berbicara pada pada ayat pada sila keempat. Sekali lagi pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan rakyat. Memang demokrasi kita beda dengan demokrasi di negara-negara lain. Letak bedanya adalah
pada permusyawaratan perwakilan. Jadi yang pertama kita melihat bahwa perlu adanya satu pemikiran tentang bagaimana voting itu menjadi hal yang nomor 2. Jadi musyawarah dulu, baru kita perlu adanya voting kalau memang tidak mencapai kata mufakat. Selain kita berbicara pada sila keempat, maka kita perlu bicara tentang civil society. Civil society itu perannya yang pertama adalah otonom dari negara. Jadi kayak kelembagaan yang non negara, bisa swasta dan sebagainya, akses civil society terhadap masyarakat ya, atau terhadap negara itu juga timbulnya sebuah arena publik. Jadi penting sekali bagi civil society untuk membangun sebuah demokrasi. Karena kita mengetahui bahwa pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 itu mensyaratkan bahwa konsep demokrasi itu memang ada pemilihan umum. Selanjutnya ada pemerintahan yang bertanggung jawab, responsible government. Kemudian ada kebebasan berserikat, kebebasan menyatakan pendapat, dan ada satu peradilan yang bebas dan tidak memihak. Di dalam Indonesia Mugat Bung Karno, ya kan, ada satu cita-cita untuk merebut masa depan politik Indonesia. Jadi merebut kesejahteraan berdasarkan satu keadilan, di mana pada saat itu yang namanya imperialisme dan kapitalisme itu sangat merajalela. Sebelum itu mungkin Bung Karno mengatakan perlu adanya mass forming. Mass forming itu berarti pembentukan kekuasaan. Kekuasaan yang mana? Yakni kekuasaan orang Indonesia melawan kekuasaan Hindia Belanda, yaitu Belanda dalam tanda petik. Ada semacam istilahnya, berarti mass forming itu pembentukan kuasa atau penyusunan suatu tenaga. Di dalam konteks politik, pembentukan kuasa atau penyusunan kuasa itu diperlukan sebagai cara menyelesaikan kepentingan di dalam ruang kekuasaan politik. Sementara itu kalau kita berbicara masalah kolonialisme ya, kolonialisme itu oleh Bung Karno dikatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh negara-negara penguasa untuk menguasai suatu daerah tertentu. Disitulah kemudian disebut kolonialisme. Sedangkan Bung Karno juga menyatakan imperialisme yang bagaimana? Imperialisme itu sudah ada sejak abad 19. Jadi suatu sistem di dalam dunia politik ya, dengan tujuan untuk menguasai negara lain, memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang dikuasainya itu. Itulah imperialisme. Ketika Bung Karno menguraikan itu di dalam pledoinya Indonesia Menggugat, maka Bung Karno dikenakan putusan hakim 4 tahun penjara bahwa Bung Karno pada Agustus tahun 1930 diadili oleh Pengadilan Bandung atau Landrat Bandung dengan menggunakan pasal-pasal yang terkait dengan Hadsai Artikelen. Pasal-pasal itulah yang kemudian menyebabkan Bung Karno dihukum menjadi 4 tahun penjara. Kira-kira itulah beberapa pikiran-pikiran yang bisa disampaikan nanti pada saat kita melakukan pokok-pokok pikiran di dalam satu pertemuan. Sekian saudara sekalian, kita bertemu nanti malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lupa saksikan episode Sekali lagi selanjutnya. jangan lupa saksikan episode selanjutnya.